for the moment when I'm still in your presence and all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention, and I will linger and listen. I can't miss a thing. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, 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 whoa. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, you're the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up the gates, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Come on. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me. Come on. I open up my heart to you.
open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you now. So do what only you can. And Jesus, have your way in me now. Have your way. We'll say yes, we'll say yes, have your way. We'll say yes, choose me, oh Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens
Halo semuanya, welcome to Youth in Stay at Home Service. Oke, selamat datang buat teman-teman, selamat hari Sabtu, selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Juga selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ibadah bersama kita di tempat ini. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis dalam hidup kita. Ya, dan jangan lupa kita harus bersuka cita senantiasa sebab Tuhan baik. Amin. Oh iya teman-teman, siaran streaming ini bakal ada 24 jam. Jadi mulai sekarang jadi 24 jam yang akan datang tuh bakal tetap bisa ditonton. Jadi teman-temannya yang belum sempat ibadah, yang belum karena mungkin dari perjalanan, bisa dikasih tahu kalau kita masih bisa nonton 24 jam ke depan. Oke. Dan jangan lupa buat cek Instagram YouthIn @YouthInCKIK buat update-update terbaru. Jangan lupa juga besok kita ada ibadah jam 7 pagi. Oke. Mari sama-sama kita berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur buat semua rahmat-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik Tuhan. Sebentar lagi kami mau agungkan, kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Nikmati setiap ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama teman-teman. Kita mau tinggikan Dia, Yesus Raja yang hebat. Amin. Di rumah kita semua tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, yeah. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yang megah bagi. Amin Tuhan, kami mengucap syukur. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, 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 ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan, kami mau agungkan Engkau Bapa di atas segala raja. Amen. Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun di dalam lembah kekelaman Tuhan. Kami mau percaya, kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami kuat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Yesus.
Dahsyat Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau alasanku hidup, segenap jiwaku Tuhan merindukan Engkau lebih lagi. It's all about you, Jesus. There is no one like you. Kau yang begitu baik Tuhan, tiada yang sepertimu. It's all about you, it's all about you, Jesus. We sing, Lord, we sing, Father. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all we sing together. I'm coming back to the heart of. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things made it. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
worship you. We sing together. Oh, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship. To worship you I live. Yeah. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh Jesus, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you, we sing, we sing. We sing again. Worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. We're thankful, we're thankful, we're thankful, we're thankful for your love, for your grace. To worship you I live. Terima kasih. Shalom, selamat sore teman-teman Youth yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar dan merenungkan bersama firman Tuhan sore hari ini dengan tema submission. Ya, sebelumnya kita akan membaca di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebelum kita belajar bersama dan merenungkan bersama firman Tuhan sore hari ini, mari kita berdoa, kita minta anugerah dan hikmat dari Roh Kudus agar kita bisa diberkati dari firman Tuhan sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang paling subur untuk menerima benih firman-Mu yang terbaik dalam hidup kami, agar hidup kami berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam
kemuliaan-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu sore ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman youth yang sangat diberkati oleh Tuhan, di sini di ayat yang pertama, Rasul Paulus mengajar kepada Timotius, anak muda yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mengapa Rasul Paulus berkata kepada si Timotius, si orang muda ini, untuk menjadi kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus? Rasul Paulus menyadari bahwa Timotius muda ini memiliki semangat yang luar biasa, memiliki gairah hidup, memiliki idealisme, semangat yang di dalam hidupnya sebagai anak muda ini. Rasul Paulus ingin mengajar kepada Timotius agar menjadi kuat oleh kasih karunia Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa kalau Timotius hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepandaiannya sendiri, mengandalkan keterampilannya sendiri, ini sangat berbahaya. Karena anak-anak muda dengan semangatnya yang luar biasa ini, dia akan menjadi anak-anak yang tidak terkontrol. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Karena kekuatan Timotius hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Satu hal yang Rasul Paulus ingin mengajar kepada Timotius, anak muda ini, adalah untuk belajar mendengar. Nah, di dalam, kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, yang keempat, Rasul Paulus mengajar kepada Timotius tentang menjadi seorang prajurit. Kalau kita baca di kisah ini, Rasul Paulus mengajarkan selain menjadi seorang prajurit, juga mengajarkan seorang olahragawan dan menjadi seorang petani. Rasul Paulus tahu Timotius ini memiliki semangat untuk dia bisa berprestasi sebagai seorang olahragawan. Dia juga memiliki kemampuan untuk berproduksi yang luar biasa seperti seorang petani. Tetapi Rasul Paulus ingin Timotius belajar seperti seorang prajurit. Apa yang harus diikuti sebagai seorang prajurit? Yang pertama adalah Rasul Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Penderitaan apa yang dirasakan oleh seorang prajurit jika seorang anak muda ini ingin menjadi seorang prajurit? Seorang prajurit, penderitaan pertama bukan karena dia harus berperang, bukan karena dia harus mengalami latihan-latihan yang keras di dalam hidupnya. Ya, tetapi penderitaan yang dialami oleh seorang prajurit ketika seseorang mendaftar menjadi seorang prajurit adalah apa? Mengendalikan diri. Dia harus belajar dengan yang namanya submission. Dia harus belajar dengan yang namanya ketaatan. Kepada siapa? Kepada komandannya. Seorang muda yang mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit, dia memiliki banyak ide-ide. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini yang berbahaya kalau dia tidak belajar dengan yang namanya ketaatan. Kalau seorang anak muda tidak belajar untuk mendengar apa yang dikatakan oleh komandannya, ini sangat berbahaya, teman-teman. Sehingga ini Rasul Paulus sangat menyadari sekali, sehingga dia berkata kepada Timotius muda, nah, untuk engkau menjadi seorang prajurit, ikutlah menderita. Penderitaan yang paling mudah yang harus Timotius jalani apa? Belajar mendengar, mengendalikan diri, kekuatan di dalam dirinya. Seorang anak muda seringkali dia ingin membuktikan dirinya, ya kan? Seorang anak muda selalu berkata ketika ada orang tua berkata, hei nak, jangan lakukan ini. Tidak, aku bisa lakukan ini. Tidak, aku bisa lakukan ini. Tidak, aku bisa lakukan ini. Anak muda ingin membuktikan bahwa dirinya ini bisa. Tetapi kalau anak muda tidak bisa mengendalikan diri dan menyimpan apa yang dia miliki dan mendengar apa yang komandan katakan, ini sangat berbahaya. Ketika komandan berkata prajurit, prajurit merangkak, prajurit merayap, prajurit lakukan ini. Prajurit itu harus lakukan apa yang menjadi perintah dari komandan.
Kalau prajurit melakukan latihan demi latihan dengan seenaknya karena dia merasa bisa, karena dia merasa mampu, ini sangat berbahaya. Sehingga inilah yang sangat diperlukan oleh seorang anak muda. Ketika Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Artinya apa? Penderitaan pertama seorang prajurit adalah mendengar apa kata komandannya, mengikuti dan taat apa yang diinstruksikan oleh komandannya. Karena kalau anak muda ini, prajurit muda ini tidak lakukan apa yang dikatakan oleh komandannya, ini sangat berbahaya. Dan di ayat yang keempat, seorang prajurit yang tidak bisa taat apa yang dikatakan oleh komandannya, dia tidak bisa berjuang. Karena ketika dia harus berjuang, dia akan sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Karena apa? Dia tidak taat dengan komandannya. Sehingga apa? Prajurit hanya ingin melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Seenaknya, sembarangan. Ini sangat berbahaya. Nah, prajurit ini sangat penting untuk dia mendengar apa kata komandan. Anak-anak muda, dengarkan. Ketika orang tuamu berkata kepada engkau, "Nak, tunggu dulu, jangan lakukan ini. Tahan dirimu, ikuti apa kata orang tuamu. Taat." Ketika firman Tuhan berkata, "Nak, lakukan ini." Jangan berkata, "Aku bisa Tuhan, aku bisa lakukan ini." Ketika pemimpinmu berkata, "Jangan dulu, tidak bisa, aku ingin lakukan ini." Inilah seringkali yang menjadi jerat, inilah yang seringkali menjadi jebakan anak-anak muda ingin mengimplementasikan, ingin melakukan apa yang dia anggap bisa, apa yang dia anggap benar. Ini sangat berbahaya. Nah, saya pernah masuk ke sebuah tempat camp atau tempat pelatihan para prajurit ini dilatih. Ketika saya memasuki ruangan, ketika memasuki lapangan ini, di gapura depan ini tertulis sangat jelas sekali. Tulisannya sangat jelas dan saya sangat suka sekali. Tulisan ini tertulis seperti ini. Lebih baik mandi keringat di tempat latihan daripada mandi darah di tempat pertempuran. Lebih baik mandi keringat di tempat latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Artinya prajurit ini di tempat latihan, dia akan mendengarkan apa kata komandannya. Dia akan belajar untuk taat apa yang diinstruksikan komandannya. Dia akan berlatih sedemikian rupa. Dia akan merayap, benar-benar merayap. Dia akan lakukan apapun yang dikatakan komandannya. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan sendiri. Dia tidak bisa melakukan apa yang dianggap dia bisa, tidak bisa. Dia mengendalikan dirinya untuk tidak mudah untuk melakukan apa yang dianggap dirinya sendiri bisa. Selama di tempat latihan ini, prajurit ini benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh komandannya. Teman-teman youth yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Sebelum kita menjadi seorang olahragawan, di mana prestasi demi prestasi yang akan kita raih, sebelum kita menjadi seorang petani, berkat demi berkat yang akan kita dapatkan, jadilah seperti seorang prajurit, di mana dia mendengar apa kata komandannya, dia mendengar apa yang firman Tuhan katakan dalam hidupnya, dia mendengar apa yang dikatakan orang tua di dalam setiap hidup kita. Sangat mudah sekali. Setiap hari ini yang menjadi ujian dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Kalau kita naik motor, sepeda motor, sedang enak-enaknya kita sedang naik motor nih, ya. Tiba-tiba ada orang lain yang naik motor dengan kecepatan tinggi, dengan main gas seperti itu. Apa respon hati kita? Bisakah kita mengendalikan diri? Atau kita emosi dan melampiaskan emosional kita, ego kita untuk mengejar orang yang dengan kecepatan yang melebihi dari kecepatan kita? Disinilah kita akan belajar. Disinilah kita akan tahu bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri. Kita belajar untuk taat, belajar untuk menjaga diri kita agar kita tidak mudah untuk melakukan yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, yang kita anggap kita bisa lakukan ini. Hari ini kita akan belajar
Dan kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana kita sebagai anak-anak muda, seperti Rasul Paulus mengajari Timotius muda, demikian pula firman Tuhan sore hari ini mengajari kita anak-anak muda. Dengar apa kata komandanmu. Mungkin engkau bisa, mungkin engkau mampu, iya. Tapi ketika komandanmu berkata, dengarkan, lakukan, jaga dirimu, taati apa yang dikatakan firman, taati apa yang dikatakan orang tuamu. Karena itu akan menjaga dirimu dan engkau akan belajar banyak hal. Seorang prajurit ketika dia naik menjadi perwira menengah, dia menjadi perwira tinggi, pengendalian dirinya, ketaatannya, submission-nya akan semakin naik. Tidak ada perwira tinggi yang hidupnya seenaknya, tidak ada perwira tinggi seorang jenderal yang hidupnya sembarangan, tidak ada. Hidupnya hanya mengikuti apa yang dikatakan komandannya. Dia tahu seorang prajurit kebanggaannya hanyalah ketika dia menyenangkan komandannya. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kebanggaan seorang prajurit adalah ketika dia bisa menyenangkan komandannya. Kebanggaan seorang triwira adalah ketika dia bisa menyenangkan rajanya, yaitu Daud. Dia bisa korbankan apapun, dia dengar apa kata rajanya, dia dengar apa yang diinginkan rajanya, dan dia lakukan itu hanya untuk menyenangkan pemimpinnya. Itulah seorang prajurit yang benar-benar melatih dirinya, melatih hidupnya untuk mendengar. Sekali lagi, teman-teman youth yang sangat diberkati Tuhan, belajar untuk mendengar, belajar untuk taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh orang tuamu. Kendalikan dirimu, jangan seenaknya sembarangan. Oke? Lakukan. Dan sore hari ini kita belajar untuk taat dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, apa yang orang tua katakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sore ini memberkati setiap kami. Kami mau belajar langkah demi langkah dalam hidup kami. Tuntun kami, ajari kami. Setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengarkan, setiap orang tua, setiap orang-orang sekeliling kami yang berkata kepada kami, ajari kami untuk kami tenang, ajari kami untuk taat, ajari untuk kami tunduk kepada firman-Mu, kepada orang-orang sekeliling kami, kepada para pemimpin kami, kepada orang tua kami. Karena kami tahu inilah kebenaran-Mu untuk kami bisa belajar menjadi orang-orang yang Engkau pakai, menjadi anak-anak muda yang Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman sama-sama kita baca Mazmur 91 dengan kuat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Teman-teman sekalian, teman-teman youth sekalian, terima kasih sudah mengikuti kebaktian yang ada. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan buat teman-teman yang ingin tertanam di gereja kita, di JKI Kerajaan, dan di youth kita di Youth Inc., juga ingin join ke MPP kita atau cell group kita, bisa kontak langsung di Instagram kita. Bisa DM ke Instagram di @youthincjkiik. Di @youthincjkiik. Jangan lupa follow IG kita dan subscribe YouTube channel kita. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Dan hari ini saya ajak teman-teman sekalian buat bersama-sama berdoa buat persembahan yang ada. Buat teman-teman yang mau beri persembahan bisa transfer ke rekening JKI Kerajaan dan bisa scan QRIS yang ada. Teman-teman bisa lakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Mandiri, BCA dan sebagainya. Dan dimanapun kau berada hari ini, mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita berdoa buat persembahan dan minta berkat yang paling banyak dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu buat setiap kami. Tuhan, biar Kau berkenan atas persembahan kami. Biar ini jadi dupa yang harum, yang berkenan, yang menyukakan akan hati Tuhan. Dan biar Kau lipat kali gandakan dan berkati kami Tuhan. Bahwa kami lebih naik bersama Engkau, terbang makin tinggi bersama Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Hari ini terimalah berkat Tuhan, berkat rahmat, kasih dari Allah Bapa turun dalam hidupmu dan hidupku. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Penyertaan dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus ada dalam hidupmu dan hidupku sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita dijagai Tuhan. Diberkati Engkau, studimu, kuliahmu, pekerjaanmu, dan keluargamu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, Amin. God bless you.